dumadi bukane kang wiworo genap 3 pekan pasukan Mataram diberangkatkan untuk mengusir dan menangkap para pengacau yang hendak memberontak di wilayah pesisir bagian timur Jawa. Perasaan gundah tetap saja dirasakan oleh sang raja. Dia berharap-harap cemas menunggu kabar dan perkembangan jalannya pemadaman pemberontakan itu. Nalurinya sebagai seorang ayah pun tiba-tiba muncul karena tega memaksa anak sendiri diberangkatkan ke medan peperangan yang berat itu. Amangkurat Agung tahu bahwa para pemberontak telah memiliki pengaruh besar untuk menghasut Kaula Mataram di wilayah pesisir Brangwetan untuk bersatu menentangnya. Hatinya geram tetapi juga cemas akan nasibnya di masa mendatang jika para pemberontak itu benar-benar dapat memukul pasukan Mataram. Dia mencemaskan nasib kedua anak kandungnya. Meskipun ada marah, benci dan dendam kepada Raden Mas Tejoningrat, namun dia pun tak tega jika anak sulungnya itu mendapat celaka yang berakibat fatal. Dia tega menyakiti, namun tak tega jika sang anak tewas dalam pertempuran. Demikian juga dia pun khawatir dengan Raden Mas Singosari yang turut diperintahkan berangkat berperang. Padahal maksud pemberangkatannya adalah untuk mengawasi gerak-gerik sang kakak yang dicurigai mendukung pemberontakan yang dilakukan oleh Trunojoyo. Beberapa laporan yang sampai di telinganya menyebutkan bahwa si sulung pernah bertemu dengan anak Madura itu. Ia memaklumi jika Trunojoyo menaruh dendam karena kematian keluarganya pada masa lalu. Tiba-tiba perasaannya menjadi tidak enak dan bulu kuduk hingga bulu-bulu tangannya merinding mengingat nama Trunojoyo terlintas dalam pikirannya. Mimpi buruk beberapa pekan lalu teringat kembali sehingga dia bertanya-tanya sendiri tentang maknanya. Dalam hati ia ingin mengundang juru ramal Kabujanggan istana untuk memberi penjelasan tentang makna mimpi yang masih saja sulit dilupakan itu. Tetapi dia pun menjadi takut sendiri jika mimpi tersebut diutarakan kepada orang lain. Khawatir jika hal-hal buruklah yang akan disampaikan dan selanjutnya akan menyebar ke banyak mulut. Apa makna buaya besar yang menjungkirkan perahuku dan menenggelamkan istriku itu? Gumamnya. Lamunannya menjadi buyar ketika dirinya dikejutkan oleh 2 orang inang pengasuh keputren dalam wetan yang dikawal oleh 2 orang prajurit wanita datang tergopoh-gopoh begitu gugup dengan wajah pucat pasi. Begitu sampai di depannya, keduanya langsung bersimpuh seperti hampir tengkurap di lantai sambil memberikan sembah dalam-dalam. Keringat dan nafasnya pun memburu sehingga suaranya terdengar cukup jelas. "Hei, ada apa ini? Mengapa tiba-tiba kalian datang dengan sikap begini seperti baru dikejar setan?" tanya sang raja membentak. Keduanya saling bertatapan mata
untuk memberikan isyarat siapa yang akan menjawab, hingga salah satunya memberanikan diri untuk berbicara. Nyuwun duka sinuwun, ada kabar dari Keputren bahwa Gusti Ratu Mas Truntum tiba-tiba sakit. Jawabnya dengan suara bergetar penuh kecemasan. Hah? Sakit? Sakit apa istriku? Jawab yang jelas, bentaknya dengan suara keras karena telinganya seperti tak percaya mendengar laporan tersebut. Dari tadi beliau muntah-muntah dan seringkali ke belakang untuk buang air besar, hingga akhirnya tak kuat dan berbaring di tempat tidur. Jawabnya lirih karena masih diliputi rasa takut. Tangan kanannya kemudian dia angkat untuk menyeka peluh di mukanya agar tak sampai menetes ke lantai. Tiba-tiba dia pun menangis sesenggukan. Hei, mengapa justru kau yang menangis? Ada apa ini? Apa yang terjadi? Makan apa dia tadi? Kejar sang raja yang masih tak percaya. Entahlah sinuhun, tadi pagi beliau pun tidak menunjukkan akan tanda-tanda sakit begini. Jawab Inang, pengasuh yang satunya tak kalah cemas. Rasa khawatir sang raja tiba-tiba menyelubungi pikirannya. Tanpa mempedulikan mereka berdua, dia bangkit dari duduknya dan berbalik cepat untuk segera bergegas meninggalkan ruangan itu. Beberapa orang abdi dalam yang saat itu duduk bersama menemani sang raja pun segera berdiri dan mengikuti arah kepergiannya. Mereka saling pandang, tak mengerti apa yang sedang terjadi. Puluhan pengawal di depan bangsal Paseban dalam segera mengikuti Amangkurat Agung yang berjalan dengan gugup menuju dalam Keputren Wetan, tempat tinggal Ratu Mas Truntum. Di depan pintu Prabayasa Keputren, puluhan wanita yang berkerumun segera membubarkan diri untuk membuka jalan bagi sang raja seraya memberikan sembah dalam-dalam. Wajah mereka pun diliputi ketakutan dan kecemasan. Semau penghuni Keputren tahu benar jika sang raja marah mengetahui istri kesayangannya jatuh sakit, maka kesalahan pun akan ditimpakan kepada siapa saja yang dipercaya untuk menjaganya. Banyak di antara mereka yang bergidik ngeri membayangkan hukuman jika terjadi sesuatu hal yang menimpa Ratu Mas Truntum yang tiba-tiba jatuh pingsan hingga harus digotong bersama-sama untuk ditidurkan di pembaringannya. Di antaranya saling berbisik untuk mengurai kembali apa yang dilakukan dan dimakan oleh junjungan mereka sepanjang hari itu. Para juru masak Keputren pun diliputi rasa ketakutan karena khawatir akan dipersalahkan atas sakitnya sang ratu yang tiba-tiba itu. Amangkurat Agung bergegas memasuki ruang peraduannya. Tampak di situ Raden Natabrata duduk bersimpuh berdampingan dengan Bagus Burhan, cantrik kepercayaannya. Di sebelah ranjang ada emban pengasuh tua yang sedang memborehkan minyak rempah-rempah dan mengurut tangan putih dan halus perempuan yang tergolek lemah dengan muka memucat. Wajahnya begitu prihatin sambil melantunkan rapal doa-doa demi kesembuhan dan kesehatan sang majikan yang tetap diam dengan mata tertutup. Bibir merahnya kini tampak tersakut kabut, kepucatan
yang berwarna agak kebiru-biruan. Hampir semua yang berkerumun di tempat itu menekukkan leher dengan raut wajah berselimut mendung tebal. Antara cemas dan sedih berbaur menjadi satu, hingga beberapa yang lainnya harus menutup mukanya dengan kedua telapak tangan agar tak terdengar isak tangisnya. "Hei, ada apa ini? Apa yang terjadi dengan istriku ini?" tanya sang raja sambil memburu ranjang peraduan. Di peluknya sang istri tercinta yang masih tergolek lemah dengan tubuh dingin dan keringat dingin pula di keningnya. Wajah sang raja diliputi kecemasan menyaksikan keadaan istrinya yang tetap terdiam walau diguncang-guncang. "Natabrata, Bagus Burhan, apa yang terjadi dengan ibumu ini? Mengapa tiba-tiba dia begini, ucapnya dengan suara keras sambil menoleh cemas kepada dua pemuda yang bersimpuh di bawah ranjang. "Entahlah Rama, sejak tadi mengajar di Padepokan Keputren, beliau bolak-balik ke belakang sambil terbatuk-batuk, kemudian mengeluh perutnya mual hingga muntah-muntah. Awalnya tidak dirasa, tetapi wajahnya semakin memucat. Batuknya bertambah kencang sambil terus memuntahkan makanan dari mulutnya. Sewaktu beliau gugup untuk pergi ke belakang, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan dan gaduh dari dalam Keputren, sehingga kami pun segera datang ke sini. Ternyata Ibu Ratu jatuh pingsan sehabis dari kamar belakang untuk buang air. Para emban kemudian menggotongnya untuk dibaringkan di kamar," jawab Pangeran Natabrata dengan wajah tak kalah cemas menyaksikan keadaan sang ibu. "Makan apa dia hari ini? Ini pasti akibat makanan atau minuman yang diberikan," bentak sang raja dengan menebarkan pandangan matanya yang tajam kepada semua perempuan yang ada di kamar itu. Tak satu pun orang yang berani mengangkat wajahnya. Jantung mereka berpacu cepat demi mendengar gelegar suara cemas bercampur marah yang terucap dari sang raja. "Bagus Burhan, cepat kau panggilkan tabib istana, suruh dia segera datang," bentaknya kepada lelaki muda di sebelah Pangeran Natabrata dengan suara keras. "Inggih, ngestok akan dawuh sinuhun," jawab Bagus Burhan sambil menyembah. Bagus Burhan segera bangkit dari duduk bersilanya. Kemudian dia memberikan sembahnya kembali kepada sang raja sebelum berbalik cepat meninggalkan kamar. Tak seberapa lama, 3 orang tabib kepercayaan istana pun telah datang ke dalam kamar. Beberapa abdi dalam memberikan tempat agar mereka segera memeriksa keadaan Ratu Mas Truntum yang tergolek tak berdaya. Biung emban tua kepercayaan ratu dengan tekun terus memijit tangan dan kakinya, kemudian mengelap dan memborehkan rempah-rempah beraroma harum di kulit sang majikan agar bau tak sedap yang muncul akibat muntahan dan kotoran encernya bersin dari badannya. Sang tabib yang paling tua mulai melakukan penyelidikan atas sakit yang diderita sang ratu. Pergelangan tangannya dipegang lembut untuk mengetahui detak urat nadinya, kemudian menyeka air liur dari mulut sang ratu dengan kain putih untuk diteliti dengan keahliannya sehingga dapat ditemukan penyebab sakit sang ratu. Tanpa ragu, dia pun meminta inang pengasuh untuk memberikan sedikit kotoran encer yang baru saja dilapkan dengan kain di tubuh bagian bawahnya. 2 orang pembantu tabib segera menerima 2 kain basah tersebut. Keduanya kemudian keluar kamar untuk melakukan pemeriksaan sesuai dengan keahlian dalam hal pengobatan dan penyembuhan.
Sedikit demi sedikit, kepala tabib memberikan ramuan cair ke mulut sang ratu agar menelannya untuk menghilangkan rasa mual dan meredakan buang airnya. Ratu Truntum yang tergolek lemah dengan ditopang kepalanya oleh sang suami, kemudian membuka bibir agar obat tersebut dapat diteguknya. Setelah ramuan cair itu membasahi kerongkongannya, ia pun tersedak hingga batuk-batuk. Saat itu pula kesadarannya pulih kembali sehingga dia pun dapat menggerakkan tangan dan badannya. Matanya sedikit demi sedikit terbuka untuk melihat apa gerangan yang terjadi dengan dirinya. Pertama yang dilihat adalah sang suami yang sedang memeluk kepalanya. Amangrat Agung pun tersenyum melihat sang istri mulai sadar kembali. Tangannya kemudian disekakkan di dahi sang istri tercinta yang masih berkeringat dingin. Bibir Ratu Truntum seperti bergetar hendak mengucapkan sesuatu kepada sang suami. Amangrat Agung segera menurunkan kepala dan mendekatkan telinga agar mendengar suara yang akan dibisikkan sang istri. Badanku lemas Kang Mas, desahnya risih. Amangrat Agung mengangguk paham. Rasa keharuan menggumpal di hati hingga tak sanggup menahan rasa sedihnya. Dia terguguk menangis menyaksikan istri tercinta tergolek tak berdaya dalam pelukannya. Dalam isak tangisnya, dia seakan-akan tak percaya akan kejadian buruk yang tiba-tiba saja diderita oleh istrinya. Padahal seperti biasanya, semalaman ketika tidur bersama pun mereka berdua dapat menemukan kebahagiaan cinta. Tak sedikit pun sang istri mengeluhkan rasa sakit atau menunjukkan tanda-tanda sakit. Semua orang yang menyaksikan keharuan sang raja menjadi turut larut, sehingga beberapa di antaranya tak kuasa menahan kesedihan dan menggugukkan tangisan meskipun kedua telapak tangan dibungkamkan pada mulutnya. Begitu sedih sang raja yang tampak garang dalam penampilannya itu menyaksikan istrinya tergolek lemah. Padahal dalam kesehariannya, raut mukanya pun membuat takut siapa saja yang berani berhadapan dengannya. Kini Amangrat Agung yang terkenal berperilaku keras dan kejam dalam menjalankan pemerintahannya tampak bagaikan pohon sono keling yang menunduk diterpa angin kencang hingga hendak merobohkan akarnya yang kuat. Dia tampak rapuh dan layu hingga wajahnya pun memucat. Kecemasan, kesedihan, kebingungan, dan ketidakterimaan atas sakitnya sang pujaan hati begitu melarutkan perasaannya. Beberapa kali nama sang istri disebut dengan isaan lirik. Dia begitu mengkhawatirkan keadaan sang istri yang lemas tak berdaya. Kabar tentang sakitnya Ratu Mas Truntum telah tersebar di seluruh wilayah istana hingga kota Raja Mataram. Sebagian orang merasa prihatin dengan berita tersebut. Namun ada pihak lain yang merasa bersyukur dengan musibah itu. Pergunjingan merebak di mana-mana tentang sakitnya istri kesayangan sang raja. Bahkan yang lebih membuat gempar adalah adanya beberapa orang yang sengaja menghembuskan berita bahwa Ratu Wetan Mataram telah mati mendadak. Ada yang mengatakan dia mati diracun. Ada pula yang menambah-nambahi bahwa kematiannya karena terkena guna-guna dari istri-istri Amangrat Agung yang tak suka dengannya.
Berita tersebut menjadi simpang siur kebenarannya, sehingga dalam waktu cepat orang-orang berduyun-duyun berusaha mendatangi istana untuk dapat lebih tahu tentang kejadian yang sebenarnya. Mendengar adanya kegaduhan di luar benteng karena musibah tersebut, maka Amangkurat Agung pun memerintahkan kepada pasukan pengawalnya untuk segera menutup seluruh benteng keraton dan menyiagakan pasukan perang guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Siapapun dilarang memasuki istana kecuali orang-orang yang telah ditunjuk oleh sang raja. Apalagi setelah mendengar desas-desus yang begitu membingungkan dirinya akibat sakit mendadaknya sang istri tercinta. Akhirnya kekhawatiran seluruh penghuni Keputaran Wetan dan kecemasan Amangkurat Agung, Pangeran Matabrata dan segenap muridnya pun terjadi. Ratu Mas Truntum semakin melemah dan tak kuat lagi menahan rasa sakit yang dideritanya. Makanan atau minuman yang hanya sedikit disuapkan agar bertenaga lagi dan selalu keluar dari mulutnya. Bahkan air besarnya yang encer terus mengalir dari balik kain penutup bagian bawah tubuhnya hingga basah. Tubuhnya begitu pucat bagaikan bunga bakung yang melayu. Tenaganya tak mampu lagi digunakan untuk menggerakkan tubuhnya. Hanya gerak mata dan tarikan bibir yang berusaha dilakukan untuk berhubungan dengan orang-orang di sekelilingnya. Amangkurat Agung terus menyangga tubuh sang istri, sedangkan Raden Natabrata memegangi tangan dan mengusap serta memijit sang ibu lembut. Kedua lelaki itu telah sembab oleh air mata demi melihat keadaan perempuan yang mereka sayangi. Para tabib yang berusaha keras untuk memberikan pertolongan kepada Ratu Truntum sudah tak mampu berbuat apapun. Hanya doa-doa dan mantralah yang diucapkan demi kesembuhan Permaisuri Mataram itu. Rupanya takdir menghendaki lain. Nasib Ratu Truntum memang harus meninggal di pelukan suami yang sangat mencintai dan mengaguminya. Maka dengan kepergiannya yang mendadak itu, gemparlah seluruh istana Pleret. Oh Nyai Ratu, jangan kau tinggalkan aku begini Nyai. Bangunlah, aku tak mau hidup sendiri tanpamu Nyai. Jangan kau biarkan aku begini. Siapa yang akan dapat mengerti aku lagi selain dirimu? Bangunlah sayang, jangan mati ini mas. Ratap Amangkurat Agung pilu seraya mengguncang-guncang tubuh sang istri. Oh Nyai Truntum, mengapa kau pergi secepat itu? Jerit para perempuan di sekitarnya. Ratap tangis dalam sekejap pecah di dalam Keputaran Wetan. Suasana pun mendadak berkabung. Kabar kematian Ratu Truntum segera menyebar kemana-mana. Semua kerabat istana pun menjadi kalang kabut mendengar berita kematiannya yang mendadak itu. Namun atas perintah sang raja yang sedang berduka, pasukan pengawal tetap diwajibkan menutup rapat-rapat seluruh pintu keluar masuk istana. Sesaat itu juga keraton Pleret menjadi terlarang bagi siapapun juga. Istana Mataram pun berkabung atas kematian Permaisuri kepercayaan sang raja. Suasana menjadi mencekam karena Amangkurat Agung begitu terpukul dengan kepergian mendadak istri tercinta. Semua bujuk rayu untuk menyabarkan dirinya dari para sesepuh wanita kerabat istana yang dipercaya sudah tak diindahkan lagi. Sang raja
belum mengikhlaskan kepergian sang istri yang begitu cepat. Dia tak terima dengan kenyataan yang dianggap senantiasa mencabut kebahagiaan dari dirinya. Tangisannya begitu pilu dengan terus memeluk erat-erat wanita yang sudah tak bernyawa itu. Hingga sampai malam hari pun Amangkurat Agung belum rela melepaskan pelukannya kepada wanita yang semakin pucat dan dingin itu. Terus saja diciumi dan dielus dengan lembut sang istri, sebagaimana kebiasaan yang dilakukan setiap bersamanya. Semua yang menyaksikan begitu prihatin dan cemas jika sang raja akan menjadi hilang ingatan dengan kematian Ratu Teruntung. Apalagi Amangkurat Agung terkadang mengajak berbicara dengan tubuh tak bernyawa di dalam pelukannya itu. Matanya memerah, tangisan di pelupuk matanya telah habis terkuras. Namun rasa haus dan lapar sudah tak diperdulikan lagi. Yang diharapkan adalah agar sang istri dapat hidup kembali.